Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan memaparkan materi tentang etika organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan. Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksis tindakan manusia. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, seperti memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Arti penting etika dalam organisasi: etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi. Lingkup etika kerja. 1. Sikap individu dalam perusahaan. 2. Sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan. 3. Hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya. 4. Hubungan antar sesama individu dalam perusahaan. 5. Hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya. 6. Hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Interaksi individu dalam organisasi. 1. Menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi. 2. Membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik atau mental, gender, dan usia. 3. Meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. 4. Menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. 5. Membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Prinsip-prinsip etika. 1. Prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. 2. Prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. 3. Prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. 4. Prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. 5. Prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak dan tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi sangat diperlukan karena komunikasi merupakan proses yang di dalamnya terdapat fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar dapat dicapai tujuan bersama. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain yang selain melibatkan kata-kata namun juga melibatkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Unsur esensi komunikasi. Yang ke-1 pengirim, yang kedua berita atau pesan, yang ketiga penerima. Dalam model tersebut menunjukkan 3 unsur esensi komunikasi. Bila salah satu unsur hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Komunikasi organisasi. Efektivitas komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh 4 faktor khusus. Raymond V. Lesikar telah menguraikan faktor tersebut, yaitu 1. Saluran komunikasi formal. 2. Struktur organisasi. 3.
Spesialisasi jabatan. 4. Pemilihan informasi. Saluran komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi vertikal, terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah, sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, saran, atau penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Sedangkan fungsi komunikasi ke atas adalah untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah, mencakup laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan. 2. Komunikasi horizontal meliputi komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.